Ratusan warga desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan berkumpul di Balai Desa Mayahan. Kedatangan mereka di Balai Desa dalam rangka mengambil bantuan hasil tanggung jawab sosial perusahaan atau TSP. Mulai RT 1 hingga RT 5 semuanya mendapatkan bagian hasil TSP dari PT KL-FIT Indonesia. Tak hanya itu, anak yatim yang masuk di database juga mendapatkan bantuan TSP tersebut. Setiap warga yang datang untuk mengambil bantuan diminta membawa identitas diri. Hal itu guna memastikan tidak ada kesalahan dalam penerimaan dana TSP. Menurut Kepala Desa Mayahan, Ambarwati, jumlah warga yang saat ini mendapatkan bantuan TSP atau CSR sebanyak 322 warga. Cairnya dana CSR tersebut bukan tiba-tiba, namun kegigihan LBH Cakrabuana dalam menjalin komunikasi dengan PT merupakan salah satu penunjang keberhasilan. Ini kegiatan apa ini, Bu? Pembagian TSP, Pak, ini dari PT KL-FIT Indonesia yang beroperasi di Desa Mayahan, sekitar 322 warga masyarakat di sekitar wilayah perusahaan PT KL-FIT Indonesia yang mendapatkan tanggung jawab sosial perusahaan yang beroperasional di sini. Berapa desa yang terlibat? Kita satu desa itu Mayahan, Pak, yang terdampak hanya RT 2, 3, 4, 5, kemudian RT 5, RW 3 Dusun Karambung. Sebenarnya ada 2 PT, Pak, tapi yang sudah bekerja sama dengan difasilitasi oleh LBH Cakrabuana itu baru PT KL-FIT Indonesia. PT KL-FIT bekerja sama dengan LBH, kemudian bisa memperoleh TSP yang dikumpulkan sekian itu tadi. Jadi menurut saya warga sekitar yang merasakan ya baru kali ini, karena walaupun sudah ada satu pabrik yang berada di sini dan berdiri sudah cukup lama, tapi sumbangsih untuk keluarga atau TSP atau CSR-nya itu tidak pernah diberikan. Baru kali ini masyarakat sekitar bisa merasakan. Harapannya pabrik PT Mulia Hafiz yang sudah berdiri lama di sini bisa memberikan haknya CSR itu kepada masyarakat sekitar, biar masyarakat sekitar juga mendapatkan apa yang sudah dihasilkan oleh pabrik tersebut karena beroperasi lama di Desa Mayahan. Warga setempat yang mendapat bantuan cukup senang lantaran belum genap 1 tahun, dana CSR sudah turun sebanyak 2 kali. Bagaimana tanggapan warga tentang adanya penyerahan TSP ini, Pak? Wah, tanggapan warga sangat antusias sekali dengan adanya TSP ataupun CSR yang sudah dikeluarkan dari PT QL. Dari perusahaan sudah merasa perlu memerlukan CSR untuk warga, dan warga sendiri juga sedikitnya sudah merasakan. Sudah berapa kali warga terima ini, Pak? Warga terima ini untuk RT 5 dan RT 3 juga bisa 1 kali ini, tapi untuk RT 3 itu sudah 2 kali atau 3 kali. Dari 2 PT yang beroperasi di Desa Mayahan, baru PT KL-FIT Indonesia yang dinilai mematuhi aturan pemerintah. Sementara untuk PT Mulia Harvest Agritech saat ini dinilai belum menjalankan kewajibannya dengan baik. Perlu kami sampaikan dulu bahwa kami dari LBH Cakrabuana, saya Rustiono SPDI SHI MH CPN sebagai Ketua LBH, ada Mas Andika Eko Prasetyono SHI sebagai Sekretaris, ada Bapak Muhammad SH sebagai Bendahara. Izin untuk menyampaikan bahwa kami beberapa bulan yang lalu kami mendapatkan kuasa. Kami mendapatkan kuasa dari tokoh masyarakat, perwakilan dari RT 2, RT 3, kemudian RT 4 dan RT 5 di RW 1 Dusun Mayahan Kerajaan, dan RT 5 RW 3 Dusun Karambung. Terkait hari ini adalah kegiatan penyerahan TSP dari PT KL-FIT Indonesia yang kebetulan berada di wilayah Dusun Mayahan, RT 3 RW 1, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. PT KL-FIT Indonesia telah melaksanakan tanggung jawab yang berupa TSP
tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang kebetulan hari ini oleh seluruh masyarakat yang berada di kawasan pabrik PT QL Fit Indonesia telah menikmati hasilnya, bahwa dana ini berasal dari PT QL Fit Indonesia yang didistribusikan kepada kami pada LBH Cakrabuana. Kami menjalankan amanah dari PT QL Fit Indonesia untuk menyerahkan kepada masyarakat. Selain hari ini menyerahkan TSP-nya, beberapa minggu yang lalu PT QL Fit Indonesia juga telah melaksanakan tanggung jawab, baik itu pembangunan jalan di area Makam Sigit Dusun Mayahan, kemudian penerangan lampu, dan juga ada tanggung jawab khusus sebagai pengganti untuk warga masyarakat yang berada di area pabrik. Kebetulan ada warga yang dekat banget dengan pabrik, mereka kena asapnya, itu juga telah diberikan TSP yang nilainya cukup fantastis. Selain KL sendiri di sini ada PT apa lagi, Pak? Ya, perlu kami sampaikan bahwa di Desa Mayahan ini ada 2 perusahaan yang kebetulan kegiatannya sama. Kegiatannya terkait dengan produksi pakan ayam. Satu di wilayah RT 3 di bagian timur, sebelahnya PT QL Fit itu ada PT Mulya Harvest Agritech yang dulu bernama PT Karya Tunas Glorindo. Kemudian di sebelah baratnya ada PT QL Fit Indonesia yang hari ini memberikan TSP. Perlu kami sampaikan bahwa kami dari LBH Cakrabuana juga telah mendapatkan kuasa dari masyarakat di sekitar kawasan pabrik di Mulya Harvest. Sampai dengan hari ini bahwa sesuai dengan somasi yang telah kami kirimkan pada tanggal 1 Maret, kemudian kami juga disowani oleh rekanan PT Mulya Harvest dari Kodam 4 Ponorogo. Ada Pak Budi beserta rekan, ada Pak Taryanto beserta rekan. Bahwasanya beliau sebagai rekanan dari Mulya Harvest akan menjembatani penyelesaian somasi yang kami ajukan. Namun sampai dengan hari ini belum diselesaikan. Tanggung jawab sosial perusahaan belum diberikan ataupun CSR-nya belum diberikan. Beberapa hari yang lalu kita adakan audiensi di pemerintah Desa Mayahan. Kami hadirkan perwakilan dari PT Mulya Harvest Agritech beserta OPD pemerintah Kabupaten Grobogan. Kemudian didapat kesimpulan bahwasanya PT Mulya Harvest Agritech belum melaksanakan penanaman pohon hijau di area pabrik yang besarnya 10% hasil penjelasan dari lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, hasil penjelasan dari lingkungan hidup, PT QL Agrofit belum membangun limbah untuk peresapan. Kemudian yang ketiga, PT Mulya Harvest Agritech yang mengadakan kegiatan usahanya 24 jam, 3 shift pekerjaan, belum sosialisasi pada masyarakat. Selanjutnya juga perlu kami sampaikan hasil penjelasan dari OPD terkait dulu PT Mulya Harvest Agritech yang bernama PT Karya Tunas Glorindo setelah berubah menjadi PT Mulya Harvest Agritech belum melakukan sosialisasi dan izin pada masyarakat, sehingga kegiatannya yang 24 jam 3 shift ini sangat mengganggu, meresahkan masyarakat. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa PT Mulya Harvest Agritech terdapat warga negara asing. Data yang dihimpun yang diberikan pada pemerintah Desa Mayahan ada 4 orang. Ada 4 orang. Namun kemarin yang disampaikan oleh HRD PT Mulya Harvest Agritech hanya 1 orang. Keempat-empatnya warga negara asing, izin tinggalnya, kitas dan lain sebagainya sudah dinyatakan habis dan tidak berlaku lagi oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan.
Untuk itu kami berharap kepada PT Mulia Herbis Agritech segera laksanakan tanggung jawabnya pada masyarakat, segera benahi perusahaan, segera sesuaikan hal-hal yang tentunya berkaitan dengan kawasan masyarakat di sekitar pabrik. Ketika tetap membandel, langkah dari LBH sendiri apa Pak nanti? Terima kasih khusus untuk Mulia Herbis Agritech. Kami dari LBH Cakrabuana, ketika somasi kami tidak diindahkan, kami akan menempuh langkah-langkah hukum. Satu, kami akan mengajukan sanksi administratif pada Bupati Grobogan, CQ, OPD terkait Kabupaten Grobogan. Sanksi administratif yang kami ajukan berupa pemberian sanksi untuk tidak beroperasi lagi. Kemudian yang kedua, langkah-langkah hukum yang kami sampaikan, kami akan mengajukan gugatan di Peradilan Hubungan Industrial di Semarang. Kami dari jajaran Lembaga Bantuan Hukum Cakrabuana, sekretariat kami di Dusun Kayen, RT 001, RW 004, Desa Mayan, Kecamatan Tawangarjo, Kabupaten Grobogan. Kami mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh jajaran PT QL Fit Indonesia di kantor cabang Dusun Mayan RT 3 RW 1 Jalan Raya Purwodadi Pura, Desa Mayan, Kecamatan Tawangarjo, Kabupaten Grobogan yang berkantor pusat di Bekasi. Kami berikan aplaus, kami berikan penghargaan yang setinggi-tingginya.